Oke, langsung kita ke materi ya. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu. Untuk usahaku ada di sektor F&B, yaitu ikan bakar Banjar Indah. Dan usaha ini adalah usaha keluarga nih teman-teman. Usaha turun-menurun dari orang tua. Dan saat ini aku sebagai salah satu owner juga ikut bantu lah untuk mengembangkan usaha ini. Di mana dulu kan era konvensional. Dan di era saat ini kan kita tuh nggak lepas dari era digital. Di mana orang kalau dulu kan belanja itu langsung lihat toko, langsung lihat outlet. Tapi kalau sekarang kan beda. Lihatnya kemana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Orang itu belanja lewat mana di era sekarang? Boleh dong yang tahu di komen, di kolom komen. Orang belanja di aplikasi. Betul, di online, di TikTok, di Shopee, dan lain-lain. Dan paling banyak kalau di era sekarang ya di sosial media ya nggak? Nah, di era sosial media. Dan kami pun juga beradaptasi ya di Instagram dan di TikTok. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kami juga aktif di TikTok yang pertama, di akunnya di @ikanbakarbanjarindah. Terus untuk akun Instagramnya bisa juga kalau mau kepoin di @ikanbakarbanjarindah.bjm. Dan lumayan lah sekarang ada eh, di TikTok ada 1.700-an followers dan di Instagramnya 3.700 lebih lah untuk followersnya juga. Dan ini organik teman-teman, nggak beli followers ya. Jadi real. Nah lanjut, aku pun juga aktif sebagai seorang content creator sejak tahun 2022. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Aku aktif membagikan konten di Instagram ataupun TikTok dan di YouTube juga. Nah, selain itu aku juga aktif sebagai pembicara nih teman-teman ataupun speakers ya. Sejak tahun 2017. Itu saat masih kuliah S1 di STI Pancasila. Aku sering sharing baik ke radio, ke TV, ataupun di corporate tentunya. Nah, dan aku pun juga aktif di sosial media. Di sini bisa dilihat. Ini Instagram, ini TikTokku, Instagram, dan di YouTube. Nah, bisa aja dicek ya. Kalau mau ngepoin atau pengen temenan, boleh aja di follow nih teman-teman. Nah, aku ingin tanya nih ke teman-teman. Kira-kira kenapa sih UMKM itu perlu branding? Nah, tulis dong di kolom komen. Kenapa teman-teman UMKM perlu banget branding? Perlu karena identitas. Tuh, ada lagi nggak pendapat lain? Untuk meningkatkan penjualan, untuk munculkan ciri khas dari produk yang kita jual atau produksi. Oke, betul jawabannya. Nah, ini yang sudah kurangkum. Yang pertama, konsumen kalau sudah kenal sama branding, dampaknya apa? Konsumen itu nggak akan atau nggak membandingkan lah dengan produk lain. Misalkan kita beli produk apa ya? KFC, ya kan, fried chickennya atau Kentucky Fried Chicken. Kira-kira bisa nggak dibandingin dengan ayam yang di pinggiran yang di harga 5.000 ataupun 7.000? Bisa nggak teman-teman? Padahal yang dijual sama loh, sama-sama ayam goreng. Betul, nggak bisa karena udah punya branding. Nah ini dari Kak Monica juga bagus nih. Kenapa UMKM perlu branding tadi? Meningkatkan kesadaran merek, menciptakan loyalitas, meningkatkan nilai atau value, dan membedakan diri betul. Nah, kita lihat kan contoh dari brand KFC tadi aja kan nggak bisa kita compare atau kita bandingin dengan brand ayam goreng sejenis yang di beda segmennya ya kan. Terus yang kedua, branding membentuk kesan pertama. Jadi di saat orang itu nyobain contoh produk
kue kita ya kan. Pasti ada kan kesan-kesan pertamanya seperti apa. Lalu yang ketiga, branding membangun kepercayaan. Jadi di saat orang itu udah percaya, orang tuh bakal loyal. Terus, yang keempat, branding membuat produk tidak hanya dinilai dari harga. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Branding membuat produk tidak hanya dinilai dari harga. Contohnya, kita tergila-gila misalkan ke sebuah daerah ya, ingin membeli sebuah produk. Kita tuh rela ngantri, ngadapin macet ya kan. Untuk ngebeli apa? Sebuah baju mungkin, ataupun cuman sebuah kue ya kan. Nah itulah branding. Orang tuh rela datang. Contohnya kayak pisang goreng di Jakarta itu ada yang viral lah. Nama brandnya pisang goreng Bunanik. Nah, teman-teman ada yang pernah nyoba nggak? Pisang goreng Bunanik. Itu yang dijual cuman pisang goreng loh. Pisang goreng dikasih madu. Cuman karena brandingnya yang kuat atau personal branding dari si ownernya itu Bunanik sangat kuat, akhirnya orang itu rela beli ke sana dan rela ngantri. Padahal yang jual nggak murah loh. Kalau di Banjar itu sering kita sebut pisang jalabia atau pisang goreng yang nggak yang berantakan lah bentuknya. Terus yang kelima, branding membuat konsumen membeli kembali atau repeat order lah. Dan yang terakhir, branding membuat UMKM naik kelas. Nah, ada yang tahu nggak nih? Brand keripik pisang yang sempat terkenal di era 2000 berapa gitu, 2012 kalau nggak salah. Ada yang kenal brand Zanana? Yang kenal boleh dong komen. Zanana. Itu salah satu brand keripik pisang lah yang cukup populer dari dulu sampai sekarang. Oke, aku lanjut. Terus apa sih bedanya brand dan branding? Oke, tulis dong di kolom komen. Kira-kira apa sih bedanya? Aku pengen tahu dulu nih, teman-teman kira-kira tahu atau enggak. Salah pun nggak apa-apa ya. Nanti bakal aku bantu juga kok. Oke, boleh dong ditulis dulu. Apa itu brand dan apa itu branding? Oke, belum tahu ya. Oke, aku lanjut. Nah, jadi brand adalah apa yang orang ingat dan rasakan tentang bisnismu, dan itu memunculkan persepsi di benak konsumen lah. Lalu branding apa sih? Nah, branding itu adalah proses ngebangun persepsi itu, contohnya kayak logo, warna, cerita, service, dan konsistensinya. Nah, ini ada yang jawab nih. Brand adalah identitas atau merek atau branding kegiatannya, betul. Brand itu adalah merek produk kita. Lumayan lah. Brand itu adalah identitas, sedangkan branding adalah proses. Betul nih. Nah, pintar-pintar teman-teman nih. Betul, jawaban dari Kak Iqbal dan Kak Ajeng. Nah, selanjutnya kita contohin contoh dari brand. Nah, brand itu yang dipersepsikan orang apa? Brand kita itu ramah, pelayanannya cepat, ataupun menu yang ditawarkan banyak. Itu kan nggak mungkin berdasarkan apa yang kita ucap, tapi kan berdasarkan yang orang rasakan atau yang orang ingat. Dan branding apa? Branding kan adalah tadi proses, ya kan? Atau apa yang sih yang kita lakukan? Yang pertama, misalnya konsisten memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, lalu menceritakan pelayanan di brand kita itu cepat, menu yang ditawarkan itu banyak ya kan. Caranya bagaimana? Bisa melalui di offline store kita ataupun melalui konten di sosial media kita, baik di TikTok ataupun di Instagram.
Nah, ketika teman-teman ingin beli air mineral botol, kira-kira ingatnya brand apa yang terbenak nih? Betul, Aqua. Apa itu Haska? Aqua, Aqua. Ada lagi brand lain? Karena branding. Betul. Karena pertama kalinya kan orang itu ingat air mineral botol itu ya Aqua. Terus kalau ingat mie instan, ingatnya brand apa nih teman-teman? Indomie, betul. Apalagi nomor duanya selain Indomie, mie sedap, betul. Padahal kan banyak brand-brand lain kayak mie sukses dan lain-lain lah. Waduh, mie gacuan. Terus kalau teman-teman ingin beli pasta gigi, untuk gigi sensitif kira-kira brand apa? Pepsodent, Ciptaden atau apa? Betul, Sensodyne dari Kak Kartika. Waduh, kodomo. Betul, Sensodyne. Walaupun ya, di Pepsodent pun benar. Sudah ada juga untuk gigi sensitif, teman-teman. Nah, itulah persepsi. Padahal kan isinya sama aja. Pasta gigi juga untuk memutihkan gigi kan, untuk sensitif ya kan, bisa. Tapi yang pertama diingat itu siapa? Orang yang mulai mempopulerkan lah sebuah brand itu. Kayak contoh sebelumnya tadi kan kayak fried chicken, ingatnya KFC. Ingat pasta gigi kesehatan, ingatnya Sensodyne ya kan. Seperti itu. Terus nih aku bakal spill juga fakta menarik. Nah, jadi orang zaman sekarang ya bisa membeli sesuatu karena branding yang viral di sosial media, ya kan? Padahal branding produk yang viral biasanya berlokasi yang jauh dan harganya lebih mahal. Nih contohnya. Ada yang tahu nih iPhone berapa? Nah, tahu semua iPhone 17 atau iPhone 17 Pro atau 17 Pro Max nih. Kira-kira kenapa orang itu rela ngantri untuk beli iPhone dan masih diminati lah sampai sekarang? Padahal kan harganya tuh sangat mahal, dia range 25 sampai 30 juta. Kamera, kualitas. Nah, ini aku setuju nih dari Kak Dwi Sektiana Gengsi atau Pride. Ada lagi Kak pendapat lain? Nah, ini aku spill. Nah, alasannya karena branding, status sosial, ekosistem Apple ya kan, kualitas kamera, desain premium dan keamanan data. Padahal kelemahan iPhone apa? Ini aku juga pakai iPhone nih. Ada tahu nggak kelemahan iPhone tuh apa? Betul, baterai. Selain itu apa lagi? Selain baterai, cepat habis atau boros. Betul, cepat panas. Karena infonya iPhone tuh nggak ada cooler lah atau pendinginnya. Nih, contoh lain dari Apple tadi, ekosistemnya ya nggak?
Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke ekosistem Apple, biasanya bakal apa? Bakal terjebak. Setuju nggak? Misalkan kita udah punya iPhone, ujung-ujungnya pengen beli apa lagi? Apple Watch ya kan? Atau jam Apple, terus lanjut lagi kemana? Ke iPad, yang terakhir kemana? Ke MacBook, atau mungkin di AirBuds. Ya, nggak? Setuju nggak? Alasannya kenapa? Jadi kita itu tertarik lah ataupun terkunci di ekosistem Apple. Apa sih kemudahannya yang kira-kira teman-teman itu dapetin lah? Betul, karena satu ekosistem jadi mau mindahin data itu gampang. Salah satu fiturnya yang sering dipakai itu yaitu iDrop, ya kan iDrop. Di Android ada nggak nih fitur iDrop atau kirim file otomatis hitungan detik? Ada nggak? Oh ada ya di Samsung. Nah tapi itu sih karena branding ya. Orang sudah ingat sama fitur iDrop iPhone dan rasa dapat elegannya ya kan akhirnya orang tuh rela untuk upgrade tiap tahun. Oh iya quick share aku lupa. Quick share. Kemudian ini ada juga loh yang nggak kalah rame. Ini brand mie gacoan. Di tempat teman-teman rame atau enggak brand ini? Mie gacoan. Di Banjarmasin rame banget loh. Rame, antri lumayan. Kira-kira apa yang bikin teman-teman itu rela ngantri atau mungkin eh, tertarik lah beli mie gacoan ini dibanding mie-mie lainnya? Murah enak, murah kenyang, promo untuk foto-foto. Enak tuh putar. Sudah murah ya kan, estetik dan bisa bikin kenyang. Nih, kalau aku jualan mie serupa, kira-kira teman-teman pilih mana nih? Yang A atau yang B? Pilih mana nih? Yang harga 10.000 atau di harga 16.000 di brand gacuan? Padahal yang dijual sama loh. Sama-sama mie pedas. Dan punya aku kasih harga diskon. Di harga 10.000 doang. Nah, betul. Milihnya lebih ke gacuan ya nggak mayoritas. Alasannya apa? Apa yang kira-kira terlintas lah setelah melihat brand gacuan sama lihat foto produknya? Betul, gambarnya menarik, tempat, dan pastinya lebih yakin kan? Yang lebih enak yang nomor dua. Nah, kalau ini kan belum tentu. Apakah ini enak juga ya kan? Terus kalau kira-kira minum kopi, teman-teman milih yang mana nih? Di saat lagi ke mall, pilih yang A atau B? BD2K betul. BD2K mending ambil Fore. Karena kan ini aku contohin main di segmen yang sama, di kelas middle. Nah, jadi peran desain visual dalam branding UMKM kita lanjut. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar ya untuk branding. Dan selanjutnya aku bakal share juga terkait tentang visual branding untuk UMKM. Yang pertama yaitu peran. Yang pertama ini yaitu kesan pertama calon pelanggan di media sosial kita. Nah, biasa kan kalau kita contoh lihat brand gacuan tadi, kita sudah beli, apa sih yang bakal kita rasakan? Terus kita melampiaskannya kemana? Ke komen mungkin ya kan, komen di TikTok ataupun di IG, ataupun mungkin kasih komen lah, baik yang positif
ataupun negatif atau mungkin cuman kasih bintang lah di Google Maps-nya. Lalu membedakan produk kita dengan kompetitor. Nah, jadi itu salah satu manfaat branding juga. Orang itu lebih yakin pilih brand gacuan tadi. Aku beli gacuan aja katanya. Dibandingkan produk yang lain tadi. Karena merasa udah yakin. Dan yakin enak, pelayanannya bagus, tempatnya enak ya kan, ataupun cozy. Lalu juga bisa membantu brand lebih mudah diingat. Kayak contoh tadi kan ada Aqua, Le Mineral, Sensodyne, dan lain-lain. Terus, ini contohnya kesan pertama calon pelanggan di media sosial. Yang pertama bisa senang ya kan, tertarik ataupun terkejut atau mungkin biasa aja. Teman-teman pernah nggak ketika lagi pengen beli burger, ngeliat iklan itu kan wah, oh burgernya tuh besar ya kan, besar pas datang kok kempes ya, kok nggak sesuai ekspektasi ya. Ada yang tahu nggak kira-kira brand apa itu? Kita ambil contoh satu, McD, betul, brand McD. Nah, jadi di saat teman-teman itu bikin konten ya, ataupun mungkin bikin janji, sebaiknya sebaiknya itu sesuai lah dengan ekspektasi pelanggan kita. Jangan sampai bilangnya enak ternyata nggak enak. Bilangnya jumbo ternyata nggak jumbo. Seperti itu. Akhirnya orang itu nggak repeat order biasanya. Atau mungkin jarang lah untuk membeli. Nah, contoh lain juga. Di saat kita mau beli ayam goreng juga. Oh, pas diiklankan kan seperti ini. Kayak ayam penyet ria. Ternyata pas datang, oh seperti ini aja contohnya kan. Akhirnya orang itu kapok lah. Makanya kadang kan pas orang itu lihat di GoFood mungkin atau online delivery lainnya kan, pas lihat gambar itu kan menarik. Tapi apa sih PR kita? Nah, PR kita adalah pastikan foto produk yang kita tampilkan sesuai dengan yang kita presentasikan lah pas orang datang. Jangan di tampilan itu mewah, pas datang, loh kok gini? Ya kan, tampilannya pakai kemasan kotak yang premium, pas datang pakai styrofoam. Atau mungkin dikasih kotak yang ada brandingannya. Pas datang kotak polos. Polos dikasih stempel mungkin atau kosongan. Akhirnya kan value dari brand itu turun. Nah, terus membedakan produk kita dengan kompetitor. Yang pertama nasi goreng biasa ya di kaki lima sama nasi goreng contoh brand dari Ria. Nah, kira-kira teman-teman lebih milih yang mana nih? Nasi goreng yang nomor satu atau yang nomor dua? Sama-sama nasi goreng loh. Karena kan kita itu kalau belanja di online, kita itu lihatnya apa? Dari visual dulu ya kan. Nomor satu, nomor satu, nomor dua. Dari kaki ya nih betul. Nomor dua. Kenapa nih teman-teman milih nomor satu? Ada tahu nggak alasannya? Yang satu lebih menggoda. Nomor satu masih kelihatan hangat. Nomor dua kelihatan AI banget ya. Nah, tapi kalau di online delivery ya, atau di konten, sebaiknya tampilkan yang eye-catching lah, atau yang menarik. Nomor satu itu oke lah, karena kan tampilannya tuh detail dan dari jarak dekat. Terus, membantu brand lebih mudah diingat orang. Pernah nggak teman-teman ketika beli kopi, terus pengen beli lagi akhirnya lupa ya kan? Ah, brand apa ya kemarin? Karena dia nggak punya brand. Tapi kalau brand satunya, nih, ada labelnya lah. Minimal kan kayak sablonannya, atau mungkin ada stikernya. Itu contoh brand. Lalu yang ini, kira-kira harganya sama atau beda nih? Bucket hat yang A atau yang B? Padahal sama-sama topi loh. Bucket hat biasa atau bucket hat Uniqlo. Tebak dong kira-kira yang A berapa harganya, yang B berapa?
Teman-teman pasti sering nih ke Uniqlo. Dari kayak Iqbal nih oke sih. Yang A ini kurang lebih di range angka 30 ya kan, 30 ataupun 50 ribu. Dan yang Uniqlo biasa di angka 200 ribu lah, atau 300 ribu biasanya. Padahal kan yang A ini belum tentu nggak bagus ya kan, belum tentu nggak empuk, belum tentu nggak bagus kualitasnya. Tapi orang yakin ya kan, lihat brand Uniqlo. Nah itulah kalau teman-teman bisa bangun brand. Nah terus kita juga lanjut bicara soal tren desain di tahun 2026. Ini ada prediksi dari Canva teman-teman. Nah ini apakah sudah terlihat? Oke sudah. Nah ini kan dari situs Canva nih, ada prediksi tren desain di tahun 2026. Nah, yang pertama ada desain block party, lalu prom playground, lalu reality wrap, explore core, texture check, dan sebagainya ini banyak nih. Teman-teman nanti bisa aja klik di link ini ya, atau kunjungi di situs ini nanti bakal di-spill sama Canva. Dan aku mau infoin juga, saat ini lagi tren loh di Instagram ataupun di TikTok konten carousel atau konten yang dalam bentuk foto bergeser itu teman-teman. Itu lagi tren banget. Dan kalau teman-teman ngikutin, biasanya sangat berpengaruh loh. Bisa FYP atau viral di sosial medianya. Nah, dan ini aku bakal spill. Tadi kan kita sudah bicara soal branding ya kan teman-teman. Nah, selanjutnya aku juga bakal share tentang strategi konten. Teman-teman di sini kontennya di mana nih? Di Instagram atau di TikTok? Boleh dong di komen. Di Instagram atau di TikTok, teman-teman. Dua-duanya. All platform. Wah, keren nih, Kak Aldi. Ada yang di Lemon 8 juga, oke. Dan di sini ada 7 ya. 7 strategi yang bakal aku share ke teman-teman untuk bikin kontennya. Kira-kira apa sih kendala teman-teman saat bikin konten di sosial media? Aku pengen tahu nih, kira-kira apa aja sih kendalanya? Kendalanya device, sulit meriset konten, materi konten. Ada lagi? Oke, aku lanjut. Yang pertama, teman-teman sebaiknya ubah dulu mindset ya saat bikin konten. Jadi, untuk konten di sosial media, itu kita nggak bisa ya langsung FYP, karena semua itu kan harus ada prosesnya. Tapi mungkin ada aja kan yang lihat, wah ini kan akunnya baru, kontennya baru konten yang pertama ataupun kedua, kok rame ya yang nonton, kok rame ya yang komen. Nah, itu bisa jadi karena dia sudah lama lah konten dan bikin akun baru, baik di TikTok ataupun di IG-nya. Nah, dan untuk bikin konten pun, apalagi di TikTok ya, kita itu nggak mesti pakai HP yang mahal, kayak iPhone tadi ya kan. Teman-teman ada yang tahu ini nggak? Syahrul Arifin. Jadi teman-teman bisa aja cek di TikToknya di @syahrul_arifin. Nah, kita cek bisa aja dicek ya di akunnya Syahrul Arifin 770.
Nanti bakal aku spill deh terakhir. Jadi dia itu bikin konten itu cuman sederhana teman-teman. Sederhana, cuman bermodalkan handphone yang kentang lah, HP kentang, cahaya seadanya, gelap-gelapan, suara pun tanpa menggunakan mic wireless. Jadi senoise-noise-nya lah, tapi bisa tetap happy-happy loh, atau tetap rame penontonnya. Lalu untuk bikin konten pun kita juga nggak harus bagus ataupun jago dulu untuk di awal ya. Yang penting mulai aja dulu. Itu sih mindset awal. Lalu untuk bikin konten TikTok dan FYP itu kita nggak perlu banyak followers. Itu di TikTok ya. Betul. Konten Bang Syahrul natural dan lucu Kak. Betul. Tapi permasalahannya apa? UMKM atau mungkin pemula lah saat konten. Pertama, insecure. Insecure ataupun gak pede dilihat orang, takut dihujat, takut dibully, takut dihina tetangga, teman dekat ya kan. Padahal orang itu nggak sepeduli itulah sama kita. Pelan-pelan orang bakal lupa dan bosen juga. Tapi yang dilakukan Syahrul apa? Dia itu berani lah. Berani dan dia itu siap dihujat. Bahkan komen-komen negatif pun dibalasnya lah berupa video dengan tanggapan yang positif. Lalu yang kedua, cara kerja TikTok. Nah, TikTok itu beda sama Instagram ya. Kalau kita di Instagram, kita itu harus konten yang profesional. Pertama kita rapikan apa? Foto profil, bio, cover highlight-nya, sampai ke thumbnail kontennya. Kalau di TikTok kan enggak. Kita itu bisa aja bikin konten yang natural. Foto profil yang mungkin standar lah ya kan. Foto profil standar, bio yang standar, dan konten pun yang natural. Kita pakai HP yang kentang nggak apa-apa. Kita ngonten di dalam rumah ataupun mungkin di luar rumah bebas. Yang penting kan orang itu lihat konten kita itu natural dan gak ikut-ikutan biasanya. Semakin punya ciri khas, semakin bagus. Dan di TikTok, kalau kontennya bagus, dia bakal ngerekomendasikan lah. Dan ini dia perbedaan teman-teman. Perbedaan di TikTok dan di Instagram. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya. Aku lanjut. Nah, kalau di TikTok, dia tuh bakal nge-share dulu ke followers kecil. Jadi kalau di TikTok sendiri dia nggak punya patokan sih. Kita itu harus punya followers yang banyak dulu kayak di Instagram. Tapi kalau di TikTok, kita itu yang penting upload konten dulu. Dari TikTok dia bakal coba testing, share ke 100 orang dulu. 100 orang dulu, kalau 100 orang ini suka, bakal di-share ke 1000 orang. Itu di level 1 ya. Tapi kalau cukup menarik dari 1000 tadi, bisa di-share ke lebih banyak lagi orang. Dari 1000 sampai ke 10.000 view. Setelah naik dari 10.000 bisa naik ke 100.000 view, bahkan ke 1 juta view. Tapi kalau sudah teman-teman lewati konten ini, biasa kan kalau kita konten, view mentoknya di mana? Di angka 200 sampai 300 view, biasanya untuk UMKM. Tapi kalau teman-teman sudah mulai bisa konten, bisa tembus di angka 1.000 sampai 5.000 pun sudah oke banget. Karena TikTok itu nggak ngelihat dari jumlah atau angka followers kita. Yang ketiga, cara optimasi konten. Nah, yang pertama, teman-teman tuh harus punya apa namanya hook atau pengait lah yang bikin orang itu berhenti scroll atau berhenti nonton konten, berhenti lah, berhenti scrolling untuk melihat konten kita. Jadi kuncinya di 3 detik pertama itu ada hook namanya. Dan hook terbagi menjadi tiga teman-teman. Ada visual hook, audio hook, dan text hook. Dan ini contoh visual hook. Itu contoh visual hook. Tadi terlihat ya teman-teman? Oke, terlihat. Kira-kira visual hooknya ada di mana? Dari contoh satu video tadi.
Di kuenya, apalagi ada satu poin yang belum disebutkan. Di potongan kuenya yang muncul asap. Nah, itu contoh visual hooknya yang bikin orang itu ngiler atau bikin orang tuh kepo sama kuenya tadi. Lalu kita ambil contoh audio hook. Ini kita lihat. Tapi kan akhirnya jadi kesalahan juga. Ya sebenarnya banget, tapi cuma buat jajan cookie. Kalau cookie bom yang biasa nggak bisa. Kenapa? Karena kata dukunya kalau dibawa pulang atau dikirim jadi beda rasanya. Nggak gitu, nggak gitu. Sebenarnya sih, karena kalau cookie bom yang biasa, kan coklatnya cair di dalam. Kalau di take away, itu tuh bakal menggumulkan coklatnya dan nggak bisa cair. Itu nggak bakal ngebom juga. Dan kalau di rumah kamu nggak ada microwave, ujungnya kamu bakal kayak makan batu. Nah, terus kenapa kalau jajan cookie bisa dibeli online dan bisa dikirim? Nah, kalau yang jajan cookie sebenarnya Nah, itu contoh audio hook, teman-teman. Jadi di saat kita itu bikin voice over ya kan, termasuk di audio hook. Atau mungkin sound effect di opening juga bisa. Misalkan bunyi batu yang jatuh, bunyi suara bising di awal juga bisa. Atau mungkin di text hook, kita lihat lagi. Nah, text hooknya ada pada judul yang di awal ini. Gengsi, nggak dulu. Dunia harus tahu kalau aku jualan. Nah, itu contoh text hook ya, teman-teman. Jadi bikin judul itu yang bikin orang itu kepo dan penasaran. Ini aku lanjut. Nah, dan disarankan untuk durasi di TikTok itu gunakan aja yang paling gampang. Durasinya berapa lama? Di angka 10 sampai 30 detik aja. Misalkan mampu di 10 detik, 20 detik. Kalau 30 detik, 30 detik bisa. Kenapa? Karena kalau durasi kita pendek, frekuensi itu bakal berulang dan orang itu bakal nonton sampai habis. Yang penting konten itu nggak monoton ya. Itu sih kalau di TikTok. Terus untuk alur cerita, buat aja alur ceritanya itu yang bikin orang itu betah nonton sampai akhir. Contohnya apa? Drama Cina. Atau mungkin dari brand-brand lain lah yang bikin konten yang menarik. Contohnya kayak pagi sore kadang. Kita lihat pagi sore. Atau fried chicken juga bisa. Ini dia top 5 best menu yang ada di pagi sore. Let's go. Nomor 5 diduduki oleh tunjang. Teksturnya tuh yang kenyal nggak alot gitu loh. Dan kuahnya tuh ngaldu banget. Posisi nomor 4 ada menu yang hampir semua orang pesan kalau makan di pagi sore. Yaitu adalah jange siram. Teksturnya tuh renyah. Dan kita kalau makan nasi tuh nggak afdol nggak sih kalau nggak ada kriuk-kriuknya. Nah, jange ini bisa banget buat nemenin kalian makan nasi padang. Yang ketiga, itu adalah ayam goreng. Digorengnya itu dadakan, jadi disajiinnya masih panas. Bumbunya tuh benar-benar meresap sampai dalam dan Nah, itu contohnya kawan. Jadi alur cerita sebaiknya bikin yang menarik. Dan pastikan saat kita bikin konten itu jangan sampai ada ruang kosong di suaranya ya. Atau mungkin jeda yang terlalu lama. Karena orang itu kan banyak lah konten-konten yang ingin dilihatnya. Makanya di short video sebaiknya konten-konten yang to the point aja. Terus manfaatkan juga sound trending pada konten. Ini contoh sound monitor ketua. Nah, itu contoh juga ya. Bisa manfaatin sound. Terus tag lokasi juga penting. Ini contoh pada brand saya atau brand aku. Ini aku bisa bikin konten. Aku juga ngaktifin lokasi. Ini bisa dilihat. Nih, ada lokasi di Banjarmasin. Karena di saat konten ini FYP atau viral, orang yang lihat konten ini orang dari mana? Harapannya kan dari kota terdekatku di Banjarmasin juga. Nah, itulah contohnya. Aku lanjut. Terus kata kunci juga penting loh. Biar orang itu nge saat lagi mencari brand sesuatu, ingatnya brand kita. Misalkan
frozen food Banjarmasin, munculnya brand kita. Atau mungkin Sasirangan Banjarmasin misalkan muncul. Nah ini aku tes ya, pakai kata kunci ikan bakar Banjarmasin nih teman-teman. Nah di saat aku ketik, nanti bakal muncul nih banyak kan ikan bakar punya aku. Walaupun ya ada lah beberapa punya orang di bawah, cuman dari kata kunci itu produk kita muncul atau menonjol di peringkat atas. Oke, kita lanjut lagi. Lalu untuk caption, sebaiknya nggak usah panjang ya. Yang penting caption yang to the point aja, nggak usah panjang. Yang penting ada apa? Kata kunci kita selipkan di captionnya dan di hashtagnya. Lalu untuk hashtag pun maksimal tuh 5 aja, cari yang relevan dengan produk kita. Lalu struktur konten. Nah, pertama ada apa? Tadi kan sebelumnya ada aku sebutin, ada hook, terus ada isi dan call to action. Nah, jadi hook tadi kan pancingan di awal, contohnya kayak stop scrolling, 3 cara ini, akhirnya itu kan ada hooknya di awal. Terus ada isi juga yang menarik. Jadi kita tulis dulu skripnya, dan yang terakhir jangan lupa ada call to action ataupun ajakan. Entah klik link di bio, cek keranjang kuning, atau dapetin promonya sekarang dengan klik di bio aku. Bisa juga seperti itu. Terus untuk format konten, nah di sini yang cukup populer ada dua. Yang pertama short video, dan yang kedua carousel. Oke, nanti aku izin juga ya Kak Kia. Nanti kalau sudah durasinya habis, bantu remind ya. Dan untuk Q&A teman-teman nanti di sesi akhir ya, aku jawab. Ini suaranya noise atau enggak ya? Di Banjarmasin lagi hujan deras. Enggak kok Kak, aman aja suaranya. Oke, aman ya. Izin ya teman-teman, belum bisa aku jawab dulu. Aku mau lanjut dulu karena materinya cukup padat ini. Yang keenam, jenis konten. Yang pertama, teman-teman bisa bikin before after. Jadi bisa tampilin proses dari produknya. Misalkan kayak frozen food, mungkin bisa tampilkan kan dari awal kita itu membuat frozen foodnya lah, sampai jadinya seperti apa bisa. Mungkin kita bikin nugget sendiri ya kan. Lalu behind the scene juga bisa kita tampilin proses di baliknya di saat kita lagi buka toko. Apa sih behind the scenes-nya bisa kita tunjukin di situ. Lalu konten a day in my life juga bisa di daily activity. Jadi kita bikin cerita aja. Di TikTok tuh banyak banget referensi yang bisa kita ikuti lah atau ATM. Terus storytelling atau cerita. Tinggal kita ceritain apa aja sih cerita yang menarik. Bisa lihat referensi orang atau mungkin cerita yang sudah terjadi atau mungkin pernah terjadi lah sebelumnya. Misalkan ada pelanggan yang eh, cerewet. Terus gimana sih cara kita ngasih solusinya ya kan? Atau cara menanggapinya tuh bisa jadi cerita. Atau mungkin ketika lagi ada banyak pelanggan, itu bisa kita ceritain. Atau mungkin pas lagi ada bazar dan kita dikunjungin sama Pak Presiden Prabowo Subianto juga bisa. Lalu untuk edukasi produk bisa juga kayak contoh pagi sore tadi. Misalkan kita buat juga 3 rekomendasi menu di frozen food A misalkan. Ya. Terus cara memilih frozen food yang baik, cara menyimpan daging agar tidak cepat expired misalkan, contoh edukasi produk. Atau mungkin apa sih bedanya produk sasirangan kita dibandingkan sasirangan yang lain? Akhirnya kan orang itu nggak ngebandingin kadang dari segi harga, dan orang tuh bakal lebih trust karena dari segi edukasinya ataupun ceritanya tadi. Dan saat ini juga lagi tren nih konten POV atau point of view.
Ini aku ambil contoh POV. Ini POV ketika lagi ada mantan beli. Ini contoh brand Sama pancake dari Leo. Berapa? 25 yang balinya Ini berapa? 5.000. Kau ambil. Nah, itu contoh POV. Itu pun kita nggak bisa ya ikut plug seperti punya orang. Kita bisa sesuaikan dengan brand persona dari brand kita. Misalkan brand kita ramah, masa kita bikin yang galak seperti tadi? Kan nggak bisa. Kita sesuaikan lagi dengan gaya bahasanya, visualnya, dan lain-lainnya. Lalu, gimana sih cara dapetin ide konten? Atau cara cari ide konten? Yang pertama, kita bisa scrolling di TikTok. Lalu, lihat akun sejenis, tanya ChatGPT, dan dari masalah audiens. Nah, ini aku contohin dulu ya. Nah, misalkan ada yang jualan uh, frozen food tadi aja deh, sebagai contoh. Ini kan banyak nih. Kita klik frozen frozen food yang secara umum, atau mungkin yang spesifik kayak aku frozen food Banjarmasin. Kita cari aja konten yang viral lah, atau yang view-nya bagus nih kan kelihatan, atau likes-nya banyak. Kita klik, kita pelajari apa sih yang bikin konten orang itu jadi ramai. Nah, yang pertama dia pakai apa? Sound viral. Ini ada soundnya. Ini soundnya. Terus dia mengaktifkan lokasi. Ini ada lokasinya. Kalau Banjarmasin bisa Banjarmasin. Tapi kalau sudah muncul Google Maps kita di TikTok, langsung klik aja bisa. Kayak kami juga aktifin sekarang. Ikan bakar Banjarindah. Lalu untuk caption pun sederhana ya kan. Nih, yang terpenting di sini. Nih kata kunci. Dia masukin frozen food Banjarmasin atau mungkin frozen food Banjarmasin seperti itu. Dan dia pun juga menampilkan eh, storytelling lah atau cerita di videonya tadi. Terus teman-teman juga sebaiknya konsisten di brand, konsisten brandnya ya di semua platform digital, baik dari segi warna, font dan di konten-kontennya. Jangan sampai beda-beda. Nah, contohnya di foto profil, nama akun, bio link, konten baik di feed, story ataupun reels videonya. Ini contohnya nih, foto profilnya sama, terus kontennya pun ku bolak-balik aja. Dan di sana pun nggak bisa ya, di TikTok viral, di Instagram viral. Bisa jadi di konten kita yang di TikTok nggak viral, bisa jadi viral di Instagram kita. Terus ini ada juga tools untuk bikin desain dan konten. Yang pertama aku tampilin, bentar, aku reload ya. Yang pertama pastinya Canva, teman-teman. Canva itu kan enaknya itu gratis. Gratis, bisa diakses siapa saja, siapapun bisa pakai. Walaupun ya ada yang berbayar lah, sama seperti CapCut. Untuk CapCut pun aku sering gunain untuk editing video. Tapi kalau pemula yang gak jago pakai Canva atau CapCut, ada loh solusinya untuk bikin konten. Langsung aja di Instagram ataupun di TikToknya. Di sana pun saat kita mau riset, mau apa lagi ya, bikin atau editing video tadi bisa. Dan kita pun enaknya bisa bikin postingan terjadwal. Jadi di saat kita itu ada waktu ngedit di tengah malam ya, edit aja di tengah malam. Postingnya kan gak mungkin di jam 12 malam juga. Bisa aja di besoknya di jam 10 pagi atau jam 12 siang ya kan bisa. Jadi bisa dijadwalkan lah. Misalkan kita ada waktu di malam hari untuk 3 konten, jadwalkan aja. Oh,
ada yang diupload di jam 10, ada yang diupload di jam 2 ataupun jam 8 malam. Kalau untuk bikin ide konten, skrip dan lain-lainnya, aku sering gunain ChatGPT ataupun Gemini untuk skrip, dan untuk catatan lainnya aku gunakan Google Docs dan Google Sheets. Nah, lalu ini juga ada kesalahan umum UMKM dalam visual dan konten sosial media. Yang pertama, ini aku ambil contoh dari beberapa teman-teman lah di Banjarmasin, salah satu beberapa UMKM lah, salah dua lah. Yang pertama, kontennya itu hard selling, atau sudah kita tebak lah, pasti jualan lagi, lu lagi, kita pasti udah hafal lah, ya kan? Dan view-nya pun pasti sudah kebaca, ya kan? Kalau nggak 100 atau 200 lah paling banyak. Terus campur aduk juga isi kontennya. Ada foto pribadi, ya kan? Terus ada postingan seputar apalah itu. Dan ada postingan jualannya. Jadi postingannya itu akun pribadi dicampur dengan akun jualan. Atau istilahnya tuh gado-gado. Lalu ada juga yang bikin konten itu FOMO. Nunggu yang lagi viral aja apa akhirnya kan nge-refresh, nge-scroll. Dia cuma nunggu konten-konten yang viral. Walaupun ya ujung-ujungnya nggak viral juga. Nah itu sih biasanya. Nah dan mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kak Kia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rizky yang sudah memaparkan materinya. Ini luar biasa banget. Kita dapat banyak insight ya Kak, seputar tadi desain di awal, terus juga seputar konten gitu ya teman-teman. Dan ini udah terlihat banyak banget Kak yang pengen bertanya secara interaktif. Mungkin kita ini dulu kali ya, yang lagi open cam aja kali ya. Ini dari Kak Iqbal dulu, silakan perkenalkan namanya, lalu usahanya apa, dan pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Rizky. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan dan terima kasih juga kepada Kak Rizky yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Profesi saya saat ini sebagai mahasiswa, Kak. Belum ada usaha, masih merancang gitu, masih ada rencana. Pertanyaan saya gini Kak, saya pernah lihat ya Kak di TikTok itu ada sebuah brand yang menjalankan campaign lewat konten dengan narasi yang cenderung negatif, seperti adu mulut atau konflik, yang sengaja ditampilkan untuk menarik perhatian. Secara views emang tinggi dan viral. Yang ingin saya tanyakan, apakah strategi campaign ini benar-benar efektif dalam meningkatkan penjualan dan brand value dalam jangka panjang, atau justru berpotensi menjadi bumerang yang merusak kepercayaan dan citra brand itu sendiri? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas pertanyaannya. Luar biasa ini dari mahasiswa ya Kak Rizky ya, yang juga ikuti peserta kita. Berarti tadi pertanyaannya adalah tentang negatif campaign dan gimana impact-nya ke citra atau brand kita gitu ya. Silakan Kak Rizky jika ada yang disampaikan ke jawabannya. Pertanyaannya sangat menarik nih dari Kak Iqbal Maulana ya. Biasa kan kita sering lihat ya kan, narasi negatif lah atau negatif hoax biasanya. Yang dimana kontennya itu kan lebih banyak di kontroversinya, kan kontroversi. Kalau aku sih kurang menyarankan ya kan untuk akun jualan. Kecuali kita emang sudah siap ya kan dengan konsekuensinya. Kenapa? Karena kalau sudah viral dan itu kontroversi, bener sih rame. Tapi biasanya itu banyak hujatan di situ. Kecuali kayak contoh akun di jualan temanku tuh ada. Misalkan orang tuh kan jualan kue. Dan pertanyaan paling unik biasanya apa? Kalau orang jualan. Spill resepnya dong kak. Kak boleh dong resepnya apa? Gitu kan biasanya. Tapi dia menanggapi kontroversinya bagus. Dia jawab melalui konten. Dan dia jawab melalui kontennya. Itu bisa.
Tapi aku nggak sarankan ya untuk di awal. Dan apakah itu jadi bumerang kan tadi? Betul, bisa jadi bumerang, ya kan? Kalau negatif, bisa jadi juga positif lah. Contoh, brand di Banjarmasin itu ada, ingat nggak? Sudah pasti pecah katanya di Banjarbaru. Ada yang tahu nggak? Sudah pasti pecah katanya. Jualan ayam goreng kalau nggak salah. Itu dari awal tuh sudah muncul kontroversi. Nah, jadi itu contoh lah. Benernya kalau mau ngejar viral di awal sih pasti cepet viral. Kalau ngejar di kontroversi di awal. Tapi aku kurang saran sih. Gimana Kak Iqbal bisa terjawab atau mungkin ada tanggapan lain? Eh, cukup sih Kak, cukup terjawab dengan jawabannya. Terima kasih Kak Rizky. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Iqbal atas pertanyaannya dan Kak Rizky atas jawabannya. Berarti benar kata orang-orang gitu ya Kak. Negatif campaign is still a campaign gitu, tapi ya itu kita harus tanggung sendiri resikonya ya Kak ya. Nah ini dan disarankan dari Kak Rizky sih tidak atau jangan dulu karena itu kan bisa aja mengundang ini ya Kak ya, respon negatif juga ya dari siapapun yang menerimanya gitu. Karena kan persepsi orang akan beda-beda gitu ya Kak Rizky. Ya. Oke, ini setelah ini aku undang lagi Kak Aldi mungkin ya, yang sudah open cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan kali perkenalan diri dulu dan sampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Kia ya. Mohon izin Kak Rizky, saya desain PO dari brand itu di bengkel spesialis kaki aki mobil. Izin bertanya, apakah di tahun 2026 perlu fokus pada satu format konten untuk brand yang konsisten atau justru rutin bereksperimen mengikuti tren algoritma dan untuk nge-brandingnya itu di konten UGC. Dan yang kedua itu bagaimana peran branding offline seperti stiker di kendaraan pelanggan dalam memperkuat branding digital UMKM di tahun 2026. Sekian, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Kak Aldi atas pertanyaannya. Berarti tadi ada kurang lebih tiga pertanyaan ya. Yang pertama itu terkait dengan apa tadi Kak? Aku jadi lupa juga. Jadi terkait yang brandnya itu kalau kan buat di sosial media fokusnya ke brand berarti Oh, oke oke. konsisten kontennya harus konsisten atau apa Oke bereksperimen oke ke yang oke. lain. Oke, karena tadi ada nyebutin UGC juga ya Kak yang lagi tren itu ya, user generated content. Apakah memang perlu shifting ke style konten yang seperti itu? Dan kemudian tadi pertanyaan Kak Aldi juga, apakah masih works gitu kayak branding yang masih konvensional seperti menaruh stiker di mobil? Karena ini konteksnya Kak Aldi punya bisnis bengkel mobil seperti itu ya. Boleh Kak Rizky silahkan dijawab. Oke, aku bakal jawab pertanyaan dari Kak Aldi ya. Nah, dari Kak Aldi tadi kan yang pertama terkait tentang format konten. Apakah cukup satu aja kan? Entah di Reels, Reels video, ataupun di carousel tadi, di format kontennya. Kalau dari aku sih, eh, sebaiknya kita lihat dulu dari data insight-nya. Apakah audiensnya lebih suka konten yang carousel, foto, ataupun di video. Tapi kalau mau di mix pun juga boleh lah. Tapi tinggal atur porsinya. Misalkan, oh ternyata audiens kita itu lebih suka konten video di mayoritasnya ya kan. Bisa aja kita selipin beberapa lah buat testing di carousel tadi. Karena kan nggak mesti kita itu ikut-ikutan. Bisa jadi kita itu emang jagonya atau spesialisasinya di konten video, tapi di saat kita bikin konten foto atau carousel, bisa jadi malah turun ya kan hasil view-nya atau engagementnya. Terus yang kedua tadi apa Kak? Pertanyaannya, yang brand campaign tadi ya? Betul, Kak, terkait brand campaign yang contohnya dengan menempel stiker gitu di unit-unit mobil dari Ya, misalnya. kalau aku sih sih setuju sih di era sekarang walaupun di era digital ya kan kita itu nggak bisa lepas lah dengan konvensional. Contohnya kayak nempel stiker di motor ataupun mobil.
Nah, itu sangat bagus sih. Bisa kayak di mobil tuh kan bisa full branding atau mungkin dikasih stiker lah di bagian depannya ataupun di bagian belakangnya. Contoh sederhana kayak brand fried chicken ada kan McD. McD itu ngasih diskon kalau nggak salah. Nyuruh orang itu nempelin stikernya tuh di bagian depannya. Terus ada juga brand-brand kayak eh, apa tuh kosmetik ataupun brand-brand dari ojol kayak Maxim, terus Grab dan lain-lain pun masih menerapkan stiker itu. Karena dari situ kan iklan berjalan. Betul, tempat wisata kayak Janggal tuh. Kayak aku waktu ke situ pun ada juga Taman Safari. Nah, tiap kita habis dapat tiket kan, kita dikasih apa? Gak tahu ya sekarang. Dikasih stiker misalkan. Stiker yang lucu-lucu gitu. Sebagai gimmick dan sebagai branding juga. Branding berjalan lah. Sangat bagus sih, masih menurutku. Gimana Kak Aldi? Apakah bisa diterima? Siap, sudah dijawab, Kak. Siap, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya dan semoga menjawab ya Kak Ali. Aku izin review lagi tadi terkait jawabannya bahwa memang kalau format konten itu kita harus selalu testing gitu ya. Mana yang memang cocok sama audiens kita karena tiap usaha dan juga tiap akun yang kita pakai sebagai platform untuk branding ataupun marketing itu berbeda-beda juga dengan usaha yang lain gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan, jadi silahkan dicoba terus nanti bisa dilihat gitu dari insight-nya hasilnya seperti apa. Mana yang memang mendatangkan lebih banyak audiens seperti itu. Lalu yang kedua, memang perlu di-mix antara digital dan konvensional branding maupun marketing karena memang itu masih works gitu di zaman sekarang. Lalu bisa di-mix juga ya sebagai program loyalty. Jadi tadi kayak contoh yang disampaikan sama Kak Rizky gitu bahwa kita bisa ngikutin cara-cara brand-brand besar itu seperti McD ataupun Taman Safari yang memberikan benefit lebih gitu bagi pelanggannya yang memang sudah menggunakan produk atau layanan mereka. Jadi nanti itu menjadi daya tarik gitu untuk mereka datang kembali. Baik dari yang lain ini aku lihat masih banyak nih Kak Rizky yang udah pada ini ya menyimak banget ya hari ini. Ada dari Kak Monica, Kak Arifin, Kak Milva. Mungkin dari Kak Rizky boleh dipilih dua lagi nih Kak dari yang interaktif. Nanti selanjutnya kita pilih dari yang di chat Zoom. Mungkin yang pertama Kak Monica dan satu lagi apa ya? Ntar, oh, satu lagi dari Kak Arifin deh. Boleh. Oke, boleh, boleh. Boleh dari Kak Monica dulu. Silakan disampaikan Kak pertanyaan dan jangan lupa perkenalan diri. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Monica Agnesia dari Kalimantan Barat. Saya juga masih mahasiswa. Izin bertanya, Kak Rizky, menjelang tahun 2026, kita ini berada di persimpangan jalan di mana teknologi generatif AI itu kan telah mendemokratisasi konten visual dan juga naratif. Sehingga perbedaan kualitas estetika antara UMKM dan juga perusahaan multinasional itu menjadi semakin tipis. Namun hal ini juga kan tentunya menciptakan homogenitas brand, di mana semua brand itu mulai terlihat dan terdengar serupa karena menggunakan algoritma yang sama. Nah, dalam konteks branding UMKM 2026, bagaimana sebuah bisnis kecil ini dapat merumuskan arsitektur identitas yang secara teknis itu mampu memanfaatkan efisiensi AI untuk skalabilitas. Namun secara filosofis itu tetap mampu mempertahankan keunikan karakter yang tidak bisa direplikasi oleh mesin agar tidak terjebak dalam komunikasi yang brand yang membutuhkan di mana konsumen yang di masa depan. Tuh. Mohon penjelasannya, Kak. Terima kasih. Ini Kak Monica. Ini pertanyaannya agak berat nih tentang AI ya Kak Rizky ya. Jadi pertanyaan dari Kak Monica itu mungkin sekarang banyak brand-brand yang memakai atau memanfaatkan AI, tapi jadinya hasilnya itu akan mirip atau serupa gitu antara satu sama lain. Nah, gimana bisnis kecil ini bisa lebih memanfaatkannya dengan bijak gitu ya, karena AI ini kan tidak bisa kita pungkiri memang memudahkan gitu ya Kak Rizky. Nah, ini dilemanya di situ. Mungkin Kak Rizky bisa kasih solusi nih dari tantangan ini. Silakan Kak. Eh, oke. Menarik banget nih pertanyaannya dari Kak Monica ya. Dan sangat kritis. Terkait tentang AI ya kan. Dimana kita itu bagaimana sih cara memanfaatkannya kan
baik dari teknologi yang ada ya kan di usaha atau mungkin hal lainnya. Contoh sederhana, di saat kita itu lagi mau bikin foto produk lah atau generate sebuah foto produk. Contoh sederhana, ada foto nasi goreng tadi. Di saat orang itu tahu caranya, yang lainnya pun bakal mirip ya enggak? Entah dari foto produknya atau mungkin ide konten lah. Ide konten kita generate di AI, hasilnya pun mirip-mirip ya enggak? Ide konten atau mungkin di apa lagi ya? Sekarang atau copywriting juga bisa. Kira nggak kelihatan ya kan diferensiasinya atau mungkin keunikannya lah dari sebuah brand tersebut. Nah, kalau dari aku sih biasanya setelah aku itu brainstorming ke AI, entah itu ChatGPT, Gemini ataupun AI lainnya, biasanya aku itu bakal menyesuaikan lah. Pertama, kalau dari caption, aku itu bakal nyesuaiin dengan bahasa manusia. Terus kalau di konten, aku bakal ATM, mati tiru modifikasi. Minimal aku itu bisa sedikit dapatkan gambaran lah, atau mungkin dapat masukan dari AI tadi. Jadi nggak bisa plek ketik plek lah kalau sudah ada AI. Terus di era AI sekarang kan kita itu juga banyak orang yang bilang profesi itu banyak yang terganggu lah atau terancam. Contohnya kayak desainer grafis, content creator ya kan, di mana mereka itu bisa bikin foto produk yang bagus ya kan, cuman bermodalkan prompt, terus bisa bikin copywriting yang menarik, bisa juga bikin desain yang menarik ya kan dalam waktu singkat. Bisa bikin logo pun juga bisa di era sekarang. Bahkan editing konten pun dalam waktu singkat juga bisa. Nah, itu sih. Dari kamu Monica gimana nih? Ada tanggapan atau mungkin ada kurang dari aku? Terima kasih Kak atas penjelasannya. Sudah terjawab. Terima Siap. kasih. Sama-sama kamu Monica. Ya, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Ini aku isi review sedikit lagi, berarti memang penggunaan AI itu perlu dibarengi dengan sentuhan manusianya juga ya Kak ya. Jadi Betul. dengan kita ATM, amati, tiru, modifikasi itu bisa banget untuk menjadikan brand kita juga tetap punya ciri khas gitu. Karena kita akan sesuaikan dari mulai tulisan sampai visualnya. Jadi jadikan AI itu sendiri sebagai bahan brainstorming gitu tadi kalau pinjam istilah Kak Rizky gitu ya. Daripada kita plek ketik pakai AI, mending kita brainstorming sama AI-nya itu sendiri. Oke, teman-teman. Di yang dikirim Kak Rizky ada Kak Arifin ya. Nanti Kak Milka jika masih ada waktu, mungkin aku akan panggil lagi setelah yang penanya di chat Zoom selesai ya. Boleh Kak Arifin silakan sampaikan pertanyaannya dan jangan lupa perkenalan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Rizky dan moderator. Ah, Perkenalkan nama saya Arifin, saya juga seorang mahasiswa, cuman sekarang sama teman-teman lagi coba buat bisnis kecil-kecilan gitu, bisnis keripik pisang coklat gitulah. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan tuh ada dua hal. Yang pertama, kita tahu bahwa tren branding itu kan kadang cepat banget berubah ya. Kadang cuman viral seminggu terus hilang dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara kita bedain mana tren yang memang kita wajib ikutin dan mana tren yang sebaiknya tuh ya kita cuekin aja biar nggak buang-buang budget promosi gitulah istilahnya. Kemudian yang kedua, saya pernah dengar bahwa zaman sekarang tuh orang bilang istilahnya founder as a brand, di mana ownernya itu kan harus selalu muncul di konten. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya justru ownernya tuh istilahnya orang bilang introvert atau nggak pede di depan kamera tuh kira-kira gimana Kak? Apakah memang dia bisa bersaing sama yang orang-orang yang nggak kayak orang yang pede banget gitu lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arifin. Mungkin aku ulang pertanyaannya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan tren gitu ya. Mana sih Kak Rizky yang harus diikuti? Apakah semua tren viral itu harus kita ikuti juga gitu ya biar viral? Lalu yang kedua adalah tanggapan Kak Rizky terkait owner itu seperti apa dalam konteks konten di sebuah usaha? Apakah memang harus selalu muncul ataukah gimana nih Kak solusinya jika ada owner yang memang introvert atau enggak ini ya, enggak fotogenik gitu Kak? Silakan Kak Rizky.
Ya, cukup menarik nih pertanyaan dari Kak Arifin ya, seorang mahasiswa yang juga punya usaha keripik pisang coklat. Boleh tahu Kak, usahanya sudah bergerak berapa lama nih? Atau sudah berjalan berapa bulan atau tahun? Baru berjalan sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan. Berarti udah banyak nih omsetnya nih. Oke, ini aku bakal jawab ya. Pertama, gimana sih cara kita bedain tren yang bisa diikutin ataupun enggak ya kan? Nah, pertama lihat dulu tren dari konten itu apakah cocok kita ikutin atau enggak, ya kan? Dan kita harus bisa prediksi juga apakah konten tren tadi bisa berdampak buat penjualan atau enggak. Sama, kalau kita ikut tren biasanya dampaknya apa? Kita itu bakal capek biasanya. Bakal capek apa? Bakal capek cari tren-tren lainnya. Makanya kalau dari saranku sih, nggak semua tren bisa di atau harus diikutin sih. Cari aja yang relevan lah. Contoh kayak audio mungkin yang bisa diikutin. Atau mungkin dari judul konten orang mungkin menarik bisa diikutin. Tinggal kita modifikasi sedikit. Contoh yang lagi rame kan apa nih? Yang anak kayak Ayu Ting Ting kan. Yang doa-doa buat Bilkis gitu. Itu bisa juga. Tapi kan kalau ikut kayak gitu kira kan generik brand kita. Nah, contoh. Terus aku bakal jawab juga nih pertanyaan yang kedua terkait tentang introvert. Nah, apakah seorang introvert atau mungkin owner yang nggak muncul di depan publik atau kamera ya kan bisa bersaing dengan brand-brand lainnya? Jawabannya bisa aja ataupun bisa. Kenapa? Karena banyak loh brand-brand lain yang tanpa dimunculin personal brandingnya bisa tetap eksis ataupun besar.